Setelah itu ada kode etik jurnalistik yang harus ditaatinya. Kemudian ada lagi kode etik perilaku wartawan. Dan kemudian ada Dewan Pers yang mengawasinya. Ada 5 perangkap yang wartawan tidak bisa macam-macam. Tetapi banyak orang yang tidak memahami ini, terlebih mereka-mereka yang bersalah. Itu sangat semua wartawan. Sebenarnya wartawan tidak perlu ditakuti, karena kelima perangkap ini sangat kuat untuk melokalisir kehebatan wartawan itu sendiri. Salah satu contoh seperti ini. Siapa sebenarnya yang mengangkat harkat martabat? Wartawan yang mengangkat harkat martabat kita, atau kita yang mengangkat harkat martabat wartawan? Kita yang menilai wartawan, atau wartawan yang akan memberi penilaian kepada kita? Ini saya beri angka. Bisa tidak ya? Nampaknya angkanya. Ini angka 7. Kalau kita menambah angka di sebelah kiri, angka 7 ini wartawan juga. Wartawan ini angka 7 ini. Kita mau nambah nilai di mana? Di sebelah kiri wartawan, kan kita dulu kan nilai itu sebelah kanan wartawan. Aku angka itu. Anda mau meletakkan diri Anda di kiri si wartawan atau di sebelah kanan wartawan? Ini. Kalau di sebelah kiri Anda letakkan angka 0,00000, maka Anda membuat nilai Anda 7. Sampai kapan? Sampai ke sana nilai Anda tetap 7. Maka buatlah nilai Anda, letakkanlah diri Anda di sebelah kanan wartawan. Makin banyak Anda meletakkan nilai Anda di sebelah kanan wartawan, maka nilai Anda semakin tinggi. Bagaimana caranya? Harus uang? Tidak. Mungkin selama ini banyak penilaian kalau hubungan dengan wartawan itu uang. Oh tidak. Apa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh wartawan? Informasi. Itu informasi cepat. Sekarang ada undang-undangnya. Tidak boleh lagi informasi tertutup. Sekarang informasi terbuka. Kalau Bapak tidak memberikan informasi terbuka, Bapak bisa diadukan. Sekarang informasi terbuka, kecuali informasi rahasia negara. Kalau rahasia pemerintahan nggak ada yang tertutup sekarang. Maka banyak orang yang tidak mengerti bahwa presidensial ini, orang nggak ngerti kapan presiden itu sebagai kepala negara dan kapan presiden itu sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau dia masih informasi tentang pemerintahan itu harus terbuka, Pak. Kalau Bapak tutupi, sama seperti anak gadis, Pak. Kalau anak gadis pakai rok sepan, duduknya seperti ini, Bapak pas mau ngintip itu. Tapi kalau sudah terbuka, Pak, enggak. Kalau masih tutup-tutupi begini, itu masih ngintip, Pak. Kemana pun, bagaimana pun cara pasti ngintipnya sampai dapat itu. Karena itu naluri wartawan. Tapi begitu Bapak buka, terpuas lebar-lebarnya bahkan semua. Jadi jangan tutupi informasi para wartawan. Cuma mungkin ada hal-hal yang berbahaya buat komitmen. Kalau ini Anda tulis begini, akan terjadi ini. Mau kita kalau ini terjadi seperti ini. Pasti tidak. Dan kedua, redaktur juga akan mikir. Begitu berita Bapak masuk, dia akan mikir, saya Pak 28 tahun jadi redaktur, dulu masih sedikit. Begitu
kebablasannya kita setelah reformasi ini. Itu Pak. Dan kemudian begini Pak, wartawan itu bukan manusia istimewa. Kalau beritanya tidak berimbang, 311 KUHP kena ayat 1 dan Undang-Undang Pokok Pers kena 9 tahun penjara. Adukan saja. Kalau Bapak bilang, berita kau nggak berimbang, pasal 27 Undang-Undang Pokok Pers kau kena ini, gemetar itu Pak. Besok ketuanya pun balik ke Bapak minta lagi. Nah, persoalannya, seberapa jauhkah Bapak memberikan informasi kepada wartawan dan seberapa jauhkah akurasi pemberitaan itu diberikan kepada wartawan? Kalau Bapak yang memberikan informasi akurasinya juga tidak benar, yang masuk penjara Bapak. Apalagi kalau wawancara itu direkam. Nah, di sini persoalannya yang selalu kita lihat antara pemberi informasi dan wartawan penerima informasi. Yang menjadi persoalan sekarang, benarkah si wartawan menyebarkan informasi itu? Benarkah si pemberi informasi itu memberi informasi yang benar? Ini juga perlu kita pertanyakan. Nah, wartawan hanya bertanyakan. Bapak jawab, dia tulis. Bapak tidak jawab pun dia tulis. Dia katakan, saya telah melakukan konfirmasi, tetapi Bapak B tidak memberikan jawaban. Selesai tugas dia. Karena tugasnya bertanya dan menulis. Nah, kemudian ada satu tugas wartawan yang paling sangat penting sebenarnya. Wartawan itu membangun opini pembaca. Berita wartawan itu membangun opini pembaca. Kalau Bapak salah memberi informasi, maka opini yang diciptakan oleh pembaca itu salah. Karena begitu berita itu dibaca oleh pembaca, maka terbangunlah opini di dalam otaknya, terbangunlah opini dalam hatinya, terbangun pendapat dalam hatinya. Oh, begini rupanya, dan kemudian dia vonis, ini rupanya yang terjadi. Padahal itu belum tentu terjadi, belum tentu benar. Tapi pembaca sudah menyimpulkan. Nah, wartawan tidak boleh menyimpulkan berita dan tidak boleh membuat opini dalam berita. Opini tidak bisa dicampurkan dengan fakta. Jadi wartawan tidak punya hak membuat opini di dalam beritanya. Yang berhak membuat opini adalah pembaca. Karena pembaca terbangun opini. Berita itu adalah membangun opini pembaca. Yang menjadi pertanyaan kita, sejauh manakah pemberi informasi mampu menyampaikan informasi yang membangun opini pembaca? Sejauh manakah Bapak-bapak yang hadir di sini sekarang mampu memberikan informasi kepada wartawan untuk membangun opini pembaca? Itu juga bagian sangat penting. Karena kalau kita tidak mampu memberikan informasi dan informasi itu sangat menciptakan pembaca, kita juga gagal sebagai pemberi informasi. Apalagi kalau si wartawannya masih baru, belum punya pengalaman, dia hanya berpegang pada 5W1H, apa yang Anda katakan itu dia tulis bulat-bulat, datang redakturnya membaca itu hanya membaca kalimatnya salah, titik, koma dan sebagainya, tidak mengedit lagi tulisan itu, dan kemudian sampai kepada pembaca semuanya bisa kabur.
Kalau kita baca rilis-rilis dari pemerintah daerah, apakah kabupaten kota provinsi, itu kadang-kadang satu kalimat itu mau sampai 40 kata. Sementara dalam berita kalimat itu tidak lebih dari 19 kata. Maka redaktur panik itu untuk memperbaiki berita-berita itu. Nah, sebaiknya Bapak-bapak dan Ibu sebelum memberikan rilis atau press release atau keterangan kepada wartawan, ada lebih dulu yang diorek supaya kita jelas, tegas apa yang harus kita sampaikan kepada pada wartawan itu. Tapi banyak begini, saya baca berita APK dipasang begini dan dilarang oleh Bawaslu, tetap tidak diindahkan. 3 hari kemudian baru dibongkar begini begitu dan seterusnya. Banyak orang KPU, orang Bawaslu sendiri mengatakan, loh, kami kan sudah melarang, cuman mereka kan belum mencabutnya. Itu bukan hak kami lagi, tugas kami hanya melarang. Sebenarnya itu berita itu sudah cukup baik. Berita itu sudah mempermalukan orang yang tidak mencabut berita APK itu. Bawaslu sudah melarang, tetapi tidak berjalan. 3 hari kemudian baru dicabut. Pembaca merasa bahwa Bawaslu itu mandul. Padahal mencabut itu kan bukan tugas Bawaslu. Mencabut itu tugas Satpol PP atau partai yang memasang itu. Tetapi sebenarnya mereka sudah gelisah resah dengan pemberitaan itu. Nah, disinilah letaknya sebenarnya bagaimana sistem memberikan keterangan kepada wartawan supaya wartawan itu bisa menulisnya dengan baik dan kemudian opini pembaca bisa terbentuk dengan baik. Salah kita memberikan informasi, salah kita memberikan keterangan, maka itu yang ditulis oleh wartawan, maka itulah yang menjadi opini pembaca. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teman-teman wartawan juga beberapa kali kami diskusi, dia katakan begini bahwa kita di seluruh Indonesia mandul ini nggak ada giginya. Entah apa Dewas nggak tahu nih, hanya nerima honor saja tiap bulan yang besar dari pemerintah, padahal kerjanya nggak ada. Karena dia juga nggak tahu. Bawaslu juga tidak menjelaskan sebenarnya apa yang harus dilakukan. Gitu. Sementara rakyat berharap kalau APK sudah ada, cabutlah tugas Bawaslu. Belum tentu. Tugas Bawaslu itu juga tidak tersosialisasi kepada seluruh rakyat. Rakyat tidak tahu itu. Jangankan rakyat, wartawan pun banyak nggak tahu. Dan ini tidak pernah disosialisasikan juga oleh Bawaslu lalu wartawan. Nah, jadi terjadi sebenarnya misunderstanding antara pemberi informasi, penerima informasi, dan masyarakat itu sendiri. Ini yang selalu terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian, bagaimana akurasi berita yang sebenarnya? Apakah berita yang tidak seimbang itu sudah akurat atau tidak? Ada berita yang hanya sepihak, itu bisa akurat. Artinya berita itu hanya datang dari Bawaslu, tidak perlu dikonfirmasi ke KPU, ke Satpol PP, apa segala macam. Hanya datang sepihak, tapi itu akurat. Bisa. Tetapi adakah berita yang sudah seimbang itu akurat? Belum tentu juga. Belum tentu juga.
Ketika Bawaslu menyatakan APK ini sah tempatnya harus dibongkar, Satpol PP bilang, kami kan nunggu perintah Pak dari atas. Apa uang jalan kami? Apa uang bensin kami? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, apakah selama ini tidak mereka siapkan kalau ada ini tinggal jalan? Nggak bisa juga, karena harus turun dari atas juga, bertangga naik berjenjang turun katanya kan. Nah ini juga kan menjadi permasalahan. Akhirnya seminggu, 3 hari paling cepat baru APK yang bertentangan itu dicabut. Nah ini juga kan seperti salah satu contoh di Delhi, ada APK merah kuning merah kuning merah kuning. Begitu Bawaslu marah, 2 hari kemudian yang merahnya dulu dicabut, 10 hari kemudian baru yang kuning. Bukan secara bersamaan gitu. Ini juga kan, nah, ketika ini ditulis, Bawaslu nggak kasih keterangan lagi. Seharusnya Bawaslu, kenapa hanya merah saja? Kenapa warna yang lain tidak? Itu kan harus kesinambungan juga. Jadi berita kesinambungan itu juga ada keuntungan bagi wartawan. Karena wartawan itu haus berita, haus informasi. Itu. Jadi ada berita ini, besoknya kan harus ditindaklanjuti. Setelah keluar berita Bawaslu mencabut bendera ini, dikeluarkan berita menurut nomor sekian dan tanggalnya Bawaslu. Tapi 3 hari kemudian merah dulu dicabut dan itu diberitakan. Tapi tidak ada lagi keterangan dari Bawaslu. Seminggu kemudian baru yang kuning dicabut. Itu lagi diberitakan. Tidak ada juga keterangan dari Bawaslu. Opini masyarakat apa? 3 hari baru dicabut itu merah semua. Seminggu kemudian baru dicabut kuning semua. Menurut Anda apa yang ada di opini masyarakat? Berbagai macam. Seharusnya begitu keluar berita, ada berita 3 hari kemudian dicabut semua yang merah, ada keterangan Bawaslu. Seminggu kemudian dicabut yang kuning, ada keterangan Bawaslu. Baru masyarakat bisa memahami apa sebenarnya yang terjadi. Ini nggak ada sama sekali. Nah, ketika redaktur memerintahkan kepada wartawannya, mana berita itu? Kami ke Bawaslu dulu Pak, berangkat ke Bawaslu, jumpai ini, nggak ada di tempat Pak. Siapa bisa mengasih keterangan? Nggak ada yang mampu mengasih keterangan Pak, karena bagaimana masa nggak ada ini. Bikin beritanya. Ketika dijumpai, bagian masih tidak ada di tempat. Itu penutup berita. Apa opini masyarakat dengan berita, penutupan berita seperti itu? Ketika berangkat ke kantor Bawaslu, yang berhak memberikan keterangan itu tidak ada di tempat, titik. Apa tanggapan masyarakat? Siapa yang salah sih? Lantas maunya orang begitulah, tunggulah. Kan kalian bisa kasih keterangan. Bawaslu tahu nggak kalau dia diketok oleh redakturnya? Mana berita itu? Apa kerjanya? Nggak tahu. Dia diketok juga dari atas. Gitu. Berita berkesinambungan ini yang selalu terputus di jalan. Nah, lantas kalau datang si wartawan ini emosional pula. Wartawan tolong mungkin adik-adik saya itu kan. Sebenarnya wartawan, apa yang membuktikan dia wartawan? Apa tandanya dia wartawan hebat dengan wartawan yang tidak hebat? Bukan omongannya tapi tulisannya. Wartawan itu juga menulis, berbicara itu hanya bertanya. Dari tulisannya Anda tahu siapa wartawan itu yang benar atau tidak, siapa wartawan itu yang hebat atau tidak. Dari situ saja, bukan dari gayanya, bawa kamera, bawa rekaman ngomongnya begini, bukan. Itu politisi, itu gak ngomong apa itu politisi, bukan wartawan. Wartawan kerjanya nulis.
itu saya rasa Bapak Ibu, saya rasa lebih baguslah kita tanya jawab saja. Tapi yang terpenting begini, Anda harus mampu memberi nilai kepada wartawan. Buatlah wartawan itu nilai tinggi supaya dia memberi nilai yang tinggi kepada Anda. Letakkanlah diri kita di kanan wartawan atau di sebelah kiri wartawan. Kalau kita letakkan diri kita, diri bukan fisik maksudnya, di sebelah kanannya, maka nilai kita tinggi. Tapi kalau kita letakkan diri kita di sebelah kiri wartawan, maka semakin jauh kita meletakkannya, maka semakin kecil nilai kita. Nah, jadi siapa sekarang yang membuat penilaian? Anda yang akan membuat penilaian terhadap diri wartawan, atau wartawan yang membuat penilaian atas kinerja Anda? Ini sebenarnya di bawah ini. Itu saja saya rasa dari saya, dan kemudian kita lebih baguslah saling tanya jawab supaya sejauh manakah sebenarnya hak-hak wartawan dan hak Anda, dan sejauh mana sebenarnya keinginan wartawan ingin menyampaikan informasi kepada pembacanya. Tapi yang jelas pasti wartawan itu ingin menyampaikan berita akurat, itu sudah pasti. Terutama redakturnya dan pimpinan redaksinya. Kenapa? Karena kalau berita itu tidak akurat, ada beberapa hal. Ada sekarang dalam undang-undang pers yang menjadi terdakwa pertama itu wartawan, terdakwa kedua redaktur, terdakwa ketiga pimpinan redaksi. Dulu terbalik. Terdakwa pertama pimpinan redaksi, terdakwa kedua redaktur, terdakwa ketiga adalah wartawan. Sekarang wartawan yang terdakwa pertama. Kalau kami tidak teliti, kami muat, gak jadi masalah si wartawan ini ditangkap dan bisa masuk penjara. Yang kami pikirkan bagaimana anak istri. Maka kami harus betul-betul edit ini berita supaya dia jangan menjadi masalah. Kalau saya sebagai redaktur, kalau dulu wartawan saya nggak pemberani, nggak ada rasa takut yang saya pakai itu. Dia berani, saya berani. Tapi setelah kejadian, bukan dia saja, aku juga telepon ikut di dalamnya. Aku nggak mau, gitu. Apalagi setelah aku cium beritanya, aku tahu apa isinya. Wow, saya nggak mau. Itu saja saya rasa. Mari kita tanya jawab supaya kita bisa lebih clear lagi. Terima kasih Pak. Kami buka ruang bertanya. Kami berikan kepada 4 penanya. Silakan Bapak Ibu.